Selanjutnya yaitu masuk ke sesi pertanyaan, yaitu ada dari saudari Riri Nasution. Ini pertanyaannya diperuntukkan untuk Dr. Nurmiati, dokter. Ya. Itu selamat sore dokter, apakah pada depresi berat atau PTSD atau ansietas bisa menjadi bipolar apabila memiliki banyak stresor? Seperti itu dokter pertanyaan. Ya, jadi bukan dia penyakit itu bukan berubah ya. Jadi misalnya ansietas menjadi bipolar tidak begitu. PTSD menjadi bipolar tidak begitu ya. Tapi dia bisa berkomorbid. Ya, jadi berkomorbid itu dua penyakit yang bisa ada bersamaan. Jadi dia bukan yang satu menyebabkan yang lain, enggak. Jadi sering misalnya, makanya kita mencari juga ada nggak komorbidnya. Jadi misalnya dia bisa berkomorbid, kita kalau di ini menyebut aksi 1, gangguan jiwa lainnya. Bisa nggak dia berkomorbid dengan cemas? Bisa. Jadi dia ada dua penyakit yang muncul bersamaan. Misalnya ada gangguan panik ya, tiba-tiba dia menjadi ketakutan luar biasa, nafasnya pendek, gangguan panik namanya. Ada misalnya gangguan cemas menyeluruh, tiap hari worry aja gitu. Tapi ada juga gangguan bipolarnya gitu ya. Ada juga misalnya orang dengan PTSD. PTSD itu kan mesti ada riwayat traumatik ya. Jadi dia mengalami stresor yang sifatnya traumatik. Stresor yang traumatik itu adalah stresor yang sangat luar biasa ya. Artinya semua orang kalau kena stresor itu akan menjadi stres ya. Misalnya apa? Gempa misalnya, terperangkap di dalam suatu bangunan, itu stres luar biasa. Tapi survive akhirnya. Atau misalnya rumah terbakar, susah untuk keluar dari situ. Itu kita udah berpikir kita mati di dalam ini. Nah, jadi itu menimbulkan gejala-gejala PTSD namanya. Kita menjadi ketakutan, pikiran berulang dengan kejadian itu sehingga sangat mengganggu. Nah, bisa dia ada dua kondisi yang kita sebut dengan komorbid. Sering sekali ya gangguan bipolar berkomorbid dengan gangguan cemas, berkomorbid dengan PTSD sering ya. Nah, jadi tapi bukan satu menyebabkan yang lain. Nah, oke. Jadi itu jawabnya. Baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk saudari Riri Nasution, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Kak Riri? Ya, mungkin terhalang koneksi, dokter. Oke, ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Eric Alfredo, dokter. Jadi yang pertama itu, bagaimana seharusnya kami generasi milenial atau mahasiswa sebagai agen perubahan bisa membangun kompetensi dalam jangka panjang di bidang bipolar di era industri dan pandemi COVID-19. Kemudian bagaimana cara kita membentuk daya inovatif dan kreatif melalui pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam meningkatkan jati diri anak muda, seperti apa dan dikarenakan orang terkena bipolar selalu berpikir negatif, emosinya tinggi dan pendiam. Ya, seperti itu, dokter. Ya, jadi bagaimana sebagai generasi muda ya berperan dalam hal ini ya, penting sekali ya. Karena sebenarnya seperti tadi saya katakan ya, bipolar itu dimulai dari usia muda. Jadi misalnya kalau karena dimulai dari usia muda ya, jadi peer group yang usia sama ya, artinya yang juga muda gitu, itu akan lebih mudah berkomunikasi dengan orang bipolar. Jadi kalau ada niat baik ya untuk itu luar biasa saya rasa, karena lebih nyambung gitu dibandingkan dengan orang tua gitu ya, mungkin dibandingkan dengan psikiater sendiri barangkali juga belum tentu bisa gitu ya, karena anak muda kan stylenya
beda gitu ya. Jadi kalau ada niat ya untuk membangun itu kan banyak sekarang cara-cara yang bisa dicari ya. Banyak kita bisa belajar sendiri melalui internet bagaimana mendevelop suatu pemerhati bipolar misalnya gitu. Itu kan luar biasa. Jadi bisa nanti mengembangkan itu seperti memberikan edukasi atau memberikan tempat ya untuk orang bisa curhat, orang bisa berbagi gitu. Atau memang seperti tadi Dr. Endah katakan tadi, mendatangi kelompok-kelompok yang bipolar itu gitu, atau membuat ya seperti sekarang di RSCM misalnya, membuat jaringan-jaringan di sekitar daerah kita itu siapa aja yang bipolar gitu. Nah, sehingga nanti bisa kita lihat dia kapan habis obatnya. Nah, dia kontrol nggak teratur gitu. Nah, kita bisa membantu mengingatkan misalnya. Karena sama besar atau tidak jauh berbeda. Obatnya habis, yuk kontrol lagi gitu. Jadi itu lebih baik barangkali. Jadi bisa membuat itu ya. Sekarang banyak cara ya. Jadi misalnya dengan membuat suatu instrumen atau alat ya untuk bisa berbagi misalnya melalui medsos yang bisa memberi pencerahan, atau membuat seperti itu, membuat kelompok-kelompok yang bisa kita memberikan saran di situ atau memperhatikan mereka, termasuk menghilangkan stigma sehingga orang-orang bipolar menjadi PD. Itu kan bisa dipelajari, atau memang mengundang ahli-ahli ke dalam kelompok yang memang mau berpartisipasi membantu meningkatkan kesehatan jiwa, terutama bipolar itu. Jadi sebenarnya kalau ada niat itu luar biasa, karena psikiater atau psikolog itu tidak banyak di Indonesia, tidak kayak di luar negeri gitu, tidak banyak, sehingga dia lebih banyak bekerja di rumah sakit, tidak di dalam masyarakat, karena memang waktunya kurang untuk di dalam masyarakat. Jadi kalau ada generasi muda yang memang mau terjun, itu luar biasa. Jadi itu barangkali Dr. Niken. Baik dokter, terima kasih atas jawabannya. Dari saya sendiri ingin bertanya dok, jadi kan sekarang sangat marak sekali ya dokter informasi tentang bipolar yang tersebar secara luas, dan mungkin bukan dari ahli kedokteran jiwa saja dok, dan kebanyakan orang jadi self-diagnosis, mereka mendiagnosis diri mereka sendiri, jadi sedikit-sedikit apa saya bipolar atau saya mengalami gangguan suasana perasaan, dan itu mengatasinya bagaimana ya dok untuk menghindari adanya self-diagnosis itu dokter? Ya, jadi seperti tadi ya, menjelaskan ya, seperti sekarang seperti tadi, kalau memang ada grup seperti itu yang menjelaskan dengan rinci, yang bipolar itu kayak ini loh. Jadi bukan karena misalnya ada masalah menangis itu tidak bipolar. Ada dapat reward apa langsung happy gitu, itu nggak bipolar. Itu hal yang lumrah gitu ya. Jadi mungkin edukasi yang harus kita tingkatkan kepada masyarakat. Jadi tidak lagi, sekarang kan edukasi seperti sekarang, edukasi lebih banyak sesama profesi gitu. Padahal sebenarnya edukasi kepada masyarakat itu penting sekali, sehingga dia betul-betul mengetahui ini loh yang bipolar. Jadi bukan ada sesuatu menangis, ada sesuatu happy, terus berpindah-pindah seperti itu, tidak bisa itu dikatakan bipolar. Karena mood itu mood yang menetap. Untuk depresi itu setiap hari minimal 2 minggu. Untuk manik itu setiap hari. Orang seperti itu minimal 1 minggu, baru itu dikatakan itu gangguan dari mood mania gitu, atau gangguan dari depresi. Tetapi ada masalah, terus kita menangis, atau kita itu reaktif terhadap stresor tadi, itu bukan suatu. Halo? Ya. Yes. Jadi edukasi itu yang penting. Tunggu. Oke. Terima kasih dokter atas jawabannya. Untuk para peserta webinar,
karena ada dibatasi dari pertanyaannya yaitu 4 pertanyaan saja dan tadi sudah terjawab 2 pertanyaan. Lalu ada pertanyaan dari saudari Salwa Rahma Salbila dari UPI. Ya, silahkan Kak Salwa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya, baik Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salwa Rahma Salbila dari Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Tasikmalaya. Izin bertanya menanggapi dari jawaban yang tadi untuk terkait develop untuk yang pemerhati bipolar ini. Nah, bagaimana kan di masyarakat itu pasti ada pro kontranya ya, Ibu Dok. Jadi pasti ada yang ibaratnya ngapain sih ngurusin yang seperti itu. Ya. Tapi di satu sisi kita juga punya kepedulian sosial. Nah, bagaimana mengatasi pro kontra tersebut? Datuk, thank you. Ya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu di masyarakat dan bagaimana cara edukasi yang tepat kepada masyarakat gitu. Terima kasih. Ya, jadi mungkin ya kalau misalnya di daerah-daerah gitu ya, udah pasti ya ada yang pro dan ada yang kontra gitu ya. Karena stigma tadi ya terhadap orang bipolar ini atau pendapat ya itu orang-orang tidak beriman aja tuh yang bisa jadi seperti itu, kan banyak juga yang mengatakan seperti itu. Padahal sebenarnya kan ini penyakit memang ada sesuatu di dalam otak gitu, bukan karena tidak beriman atau bukan karena diguna-guna gitu ya. Jadi mungkin caranya yang terbaik itu ya pertama mungkin kita yang jelas kita mempunyai ilmu untuk itu supaya kita bisa menjelaskan. Jadi bisa menjelaskan kepada masyarakat, itu yang penting. Nah, tapi di awal barangkali mungkin key person di dalam daerah itu yang mulai kita dekati dulu gitu. Karena kan siapa orang-orang yang dipercaya di daerah itu? Siapa orang-orang yang memang didengar? Mungkin ustadz ini orang lebih percaya gitu. Nah, kita berbicara dengan ustadz itu dari hati ke hati, dekati ustadz itu, ini loh ustadz gini-gini, jadi kita mau membuat ini gitu. Dan mohon bantuan. Nah, dengan melihatkan tadi, ini penyakitnya, ini dampaknya loh, kalau dia memang tidak diobati gitu. Ini dampaknya loh, kalau penyakit ini tetap diumpetin oleh keluarga gitu. Padahal sebenarnya penyakit ini bisa diobati gitu. Orang bisa berfungsi kembali. Nah, kalau itu yang kita bahas ya dengan key person tadi, mungkin key person tadi bisa membantu kita. Ya, selanjutnya dokter ada pertanyaan terakhir, yaitu dari Amel menanyakan apakah siklotimia ini perlu dilakukan pengobatan, dokter? Ya, jadi perlu ya, sama juga dengan bipolar, karena dia kan kronik. Jadi walaupun dia lebih ringan ya, artinya dia tidak heboh kayak bipolar, tapi dia terus-menerus ada gitu. Minimal baru ditegakkan tuh kalau dia bertahan 2 tahun. Itu minimal dia, ya. Bayangkan kalau mood yang swing dalam 2 tahun itu kan walaupun ringan tetap akan mengganggu gitu. Jadi tetap diobati siklotimia. Nah, karena seperti tadi bisa menyebabkan gangguan fungsi. Kalau nggak ada terganggu fungsi, nggak siklotimia namanya, tidak gangguan jiwa. Ada fungsinya yang terganggu. Jadi fungsi yang terganggu ini yang kita obati gitu, supaya dia betul-betul pulih dan berfungsi seperti biasa. Oke. Ya. Baik dokter, terima kasih atas semua jawabannya dan sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Jadi sebelum masuk ke kesimpulan acara, diharapkan para peserta untuk menyalakan videonya karena akan diambil dokumentasi dulu untuk acara webinar pada siang hari ini. Iya Kak, dalam hitungan ketiga ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, ini terakhir.
1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Kak. Kemudian terima kasih untuk narasumber kita yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu pada Dr. Nurmiati Amir, spesialis kedokteran jiwa konsultan, selaku guru besar di Departemen Psikiatri FKU RSCM. Terima kasih banyak, dokter. Ya, sama-sama, Niken. Ya, kemudian juga terima kasih kepada narasumber kita, Dr. Endah Ronaulan, yang juga selaku pendiri Yayasan Etik Foundation. Terima kasih banyak, dokter. Ya. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih atas waktunya Dr. Nurmiati Amir. Sama-sama, Endah. Ya, Dr. Endah, sukses selalu ya. Ya, memang kita akan time series terus. Bertahun-tahun ini kita akan memberikan edukasi yang hebat. free pada masyarakat. Iya. Oke deh, iya deh. Ya. Ya deh, semoga sukses terus ya. Selamat berkarya semuanya, tetap jaga kesehatan. Saat ini lagi tinggi, barusan saya kenapa menghilang karena kita lagi meningkat, saya barusan ke emergensi dan sebagainya, memang cukup memuncak, cukup tinggi. Jadi waspada, hati-hati, tetap jaga prokes. Salam sehat jiwa. Selamat sore. Terima kasih Sobat Etik. Etik seperti nama Dr. Nurmiati. Ya deh, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, deh. Izin live ya. Ya, saya juga izin live. Untuk peserta nanti link absensinya akan dikabari oleh panitia dan juga sertifikatnya akan dikabari oleh panitia. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.